Setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Dan hari ini kita sampai pada salah satu momen itu. Bukan hal yang mudah untuk melepas kepergian Romo, karena di sepanjang perjalanan kami telah melalui begitu banyak cerita. Ada tawa, ada air mata, ada suka dan duka. Kini langkahmu membawamu menuju tempat yang baru, ke perjalanan yang berbeda. Meski hati terasa berat, kami percaya bahwa di sana kau akan menemukan cerita indah lainnya, tantangan yang akan membuatmu semakin kuat, dan orang-orang baru yang akan menghargaimu sebagaimana kami menghargaimu di sini. Romo, kehadiranmu telah menjadi terang dan penopang bagi kami. Lewat teladan kesederhanaan, ketulusan hati, dan semangat pelayanan, Engkau telah meninggalkan jejak yang akan selalu kami kenang. Doa-doa dan nasihat yang pernah Engkau sampaikan akan tetap hidup dan menuntun kami dalam setiap langkah ke depan. Memang kepindahan seseorang yang disenangi oleh orang banyak tuh bisi peribahasa mengatakan perpisahan itu adalah mati sementara. Jadi perpisahan itu adalah kematian sementara. Menurut benang aku, menurut pikiran pribadiku, sebenarnya untuk Pastor Stefanus nih belum perlu luaknya dipindahan di Serongga. Sebab menurut aku atang di Pastor Koma itu, atang di masa Pastor Pasiones itu cukup bagus langkah Pastor Persekutuan Pasiones. Ilo terutama tuh Pastor Pasiones tuh karena mereka itu pengganti Pastor Patus Kapusen yang setelah perang Jepang Pastor Pasiones itu memasyarakat. Lalu kepada salah kopai kepada memojokkan pastor-pastor yang lain yang udahnya kembali baru ketemu itu Pastor Stefanus nih ingin Tuhan lah bermasyarakat. Pertama-tama dirasakan sebagai umat, tentu kaget, terkejut, karena selama ini sudah merasa nyaman dan berharap tetap Romo untuk tetap di paroki Serengkah. Tetapi menyadari bahwa Romo ini adalah yang mengembalakan dan juga harus tunduk, patuh dengan apa yang diminta Bapak Monsinyur. Di satu sisi, tentu sebagai umat, kegalauan, kegelisahan pada saat mendengar berita itu berkecamuk, kesedihan yang pastinya, yang jelas sulit dilukiskan perasaan pada saat itu. Tetapi ketika menyadari, percaya bahwa Romo sangat dibutuhkan juga di tempat yang lain. Dengan mendengar berita beliau akan pindah, kami secara pribadi dan keluarga dan seluruh mewakili umat Paroki Santi Yosef Serengkah merasa sangat akan kehilangan sosok yang sangat mulia dan sosok yang sangat
merupakan sosok yang sangat baik bagi umatnya. Gitu. Mendengar Romo bakal pindah itu ada perasaan kecewa. Kecewanya terus terang, Romo ini kan dalam pemandangan ibu, aku ini selama Romo di sini lah. Karena saya kan di Porodiakon itu sebelum Romo ada. Romo itu sangat aktif, sangat tidak terlalu tidak terlalu mempersulit ini itu, ada segala urusan paroki, artinya tetap dengan prosedur dan banyak hal yang lain yang tidak bisa digambarkan. Artinya termasuk dalam hal keuangan itu saya mendengar misalnya diumumkan ini dan sangat melonjak dengan cara-cara misalnya APP, dengan terobosan kita pakai amplop per orang itu yang awal-awalnya itu sangat pro kontra, lalu kita langsung memulai, ternyata sangat baik, jauh meningkat soal itu. Nah, jadi terlalu banyak sih hal yang sebetulnya kalau boleh itu Romo biar di sini gitu kan, karena memang yang jelas bukan Romo terbaik dalam arti tidak ada kesalahan atau kejahatan, tidak. Manusia itu kan pasti ada baik, ada buruk. Tapi dalam penilaian saya ke Romo, terlalu banyak sih yang baiknya untuk paroki kita gitu kan. Beliau itu memang Romo favorit kami. Sebanyak saya udah tinggal di Serangkah ini mengalami beberapa Romo yang tugas di Serangkah. Tapi memang Romo Step lah yang memang benar-benar membuat kami memang paling oke lah Romo itu. Dari sifat pribadi, kepemimpinan, menyatu dengan masyarakat, dengan umat. Pokoknya rasanya sedih dia kalau mau pindah tuh. Kalau seandainya Romo tuh pindah ke kota, ke Tapang misalnya, masih bisa menerima. Tapi ini pindah jauh sekali. Bahkan jauh dengan jalan raya, jauh dengan jalan yang baik. Sementara Romo kan udah tua. Maksud saya pindah pun pindah ke kota biar kita nyaman mengunjungi. Romo dekat dengan rumah sakit, seandainya Romo sakit atau gimana. Jadi yang jelas sedih. Sedih sekali mendengar Romo mau pindah. Ingin rasanya minta nomor Monsinyur. Mau ngomong ke Monsinyur supaya Romo itu jangan pindah dari Serangkah, ataupun seandainya Romo dipindahkan, pindahkan saja ke Ketapang. Atau setidaknya mudah kita untuk menemui Romo, mengunjungi Romo. Hal pertama yang saya rasakan setelah saya mengetahui bahwa Romo Step akan pindah, saya sangat sedih. Romo Step itu bagi saya bukan hanya seorang imam, bukan hanya seorang pastor yang menggembalakan umat di paroki ini, tapi bagi saya Romo Step itu adalah sebuah rumah di mana saya mengalami banyak hal, terutama dalam hal gereja, dalam hal rohani, dalam hal melayani umat, misalnya menjadi pembina anak misioner, menjadi pendamping calon komuni pertama, dan sebagainya. Lalu rumah di mana saya begitu banyak mendapatkan berkat dan kasih dari Tuhan melalui Romo Step. Banyak hal yang saya pelajari bersama Romo Step. Jadi ketika saya mendengar berita langsung dari Romo bahwa beliau akan pindah, saya sangat sedih. Yang terlintas di pikiran saya ketika Romo Step mau pergi dari Serangkah, ya pertama kan saya sedih, ya. Karena beliau sudah lama bersama dengan kita, melayani kita. Setiap kegiatan pelayanan itu beliau tidak mengeluh, selalu setia. Misalnya pergi turne,
misalnya pergi mendoakan orang tua yang sakit, selalu beliau memampukan diri untuk pergi pelayanan-pelayanan tersebut. Dia itu kalau pepatah orang hulu itu atau perbahasa orang Serangka, lemah lembut kayu akar. Kayu ini kan keras, tetapi lembut. Jadi perbahasa orang Serangka itu sifat Pastor Stefanus itu yang paling cocok kuliah itu lemah lembut kayu akar. Menurut saya pribadi, saya menggambarkan Romo Step itu seperti pohon yang ditanam buah-buahan subur, ketika berbuah menghasilkan buah yang lebat, dipupuk dan juga menghasilkan sekali lagi buah yang berlimpah. Itu yang kami rasakan sebagai umat Katolik di Paroki Santo Yosef. Ketika tanaman mau mati, ketika tanaman mau layu, kalau kita pupuk, tanaman itu segar kembali, tumbuh dan berkembang, bisa berbuah dengan lebat, berbuah dengan manis. Nah, kaitannya dengan Romo sebagai pupuk, saya sendiri biasanya, ini ibaratkan saya sendiri sering malas ke gereja, kadang lemah, putus asa. Tapi ketika mendengar misalnya khotbah Romo di gereja maupun di stasi, menguatkan hati saya untuk tumbuh dan berkembang. Itulah Romo, saya anggap itu sebagai pupuk. Bagaikan sekuntum bunga yang sedang mekar-mekarnya, artinya dari mekarnya sampai mengeluarkan bunga yang kembang atau bunga mekar yang sangat luar biasa indah dipandang mata, juga harum, mewangi, sehingga beliau seperti bunga lah. Bunga ini kan kalau dipandang oleh orang yang lewat, biasanya orang selalu tertarik dengan bunga. Dan ibaratnya beliau memang segala usaha, segala pelayanannya ibarat bunga yang sedang mekar, artinya dirindukan oleh umatnya. Romo Step itu ibarat pohon beringin. Jadi pohon beringin itu pohon yang rindang, yang besar, bisa mengayomi umatnya, dan kita bisa berteduh di bawahnya dengan nyaman, dengan senang. Pohon beringin itu pohonnya besar sekali, jadi ibaratkan pohon itu kita berteduh di bawahnya dengan nyaman, dengan pokoknya nyaman lah istilahnya, berteduh di bawah pohon beringin itu. Sikap Romo yang perlu kita teladan itu satu. Yang paling penting, Romo itu orangnya tidak mudah emosi. Romo tidak pernah terpancing dengan situasi. Walaupun kita lihat kadang-kadang sering, saya tahu Romo kadang-kadang juga emosi itu tahu. Tapi Romo tidak pernah menunjukkan emosi baik di gereja. Tidak pernah Romo mengumumkan sesuatu di gereja yang membuat umat pulang dari gereja setelah mendengarkan firman Tuhan, sabda Tuhan, lalu pulang dengan kekecewaan karena pengumuman Romo atau khotbah Romo. Itu tidak pernah. Artinya Romo tidak pernah mengungkapkan semua permasalahan di paroki dengan sindiran ke umat. Tidak. Hanya Romo kalau mengumumkan apa yang tadi diumumkan, sebetul-betul mengumumkan, tidak pernah. Kalau kadang-kadang umat sendiri tahu atau saya sendiri tahu ini masalahnya global umat, tidak ada Romo nyindir. Jadi itu yang perlu saya teladani, bahwa permasalahan itu tidak harus
selalu diumbar begitu saja, karena itu hanya akan memperkeruh suasana. Saya kira itu pertimbangan Romo, sehingga kita tidak pernah mengalami ini. Kadang-kadang Romo kan tahu masalah itu ada, dan kadang-kadang bukan kecil-kecil juga, tetapi semuanya menjadi baik-baik. Sikap yang perlu diteladani pada seorang Romo Step adalah kesederhanaan. Beliau sangat sederhana. Inilah teladan yang luar biasa. Kesederhanaan adalah merupakan sesuatu yang patut kita tiru, karena kalau kita kesederhanaan itu adalah bentuk bahwa kita ingin melayani. Beliau memang sosok-sosok yang sangat sederhana dan mencintai umatnya, tidak memandang pilih kasih, tidak memandang siapa itu umatnya, latar belakang umatnya. Kesederhanaan dan selalu mencintai seluruh umatnya dan ingin melayani seluruh umatnya. Romo ini orangnya sangat peduli, penuh kasih, sabar, bijaksana. Yang saya rasakan Romo itu tulus dan selalu mengayomi kami sebagai umat dan selalu mendengarkan apapun menjadi keluh kesah kami, dan Romo selalu menjadi yang terbaik, menjadi imam yang terbaik, tetap menjadi teladan yang terbaik bagi kami semua yang ada di Paroki Srengkah. Yang perlu kita contoh dengan Romo Step ini adalah Romo Step ini tidak pilih kasih, bergaul dan tidak memandang apakah orang itu kaya atau miskin atau pejabat atau masyarakat biasa. Dia tetap sama, tidak ada perbedaan. Dan Romo Step ini sangat sederhana, pokoknya dia mempermudah di dalam urusan agama itu, dia mempermudah urusan, tidak mempersulit. Kalau orang mau berurusan dengan Romo di dalam gereja, misalnya permandian bayi, atau misalnya orang mau menikah, atau orang minta doakan di waktu acara syukuran, acara ulang tahun, ataupun diminta untuk berkat kubur untuk orang meninggal, dia selalu siap. Pesan ya kepada Romo yang mau berangkat. Ini pesan dari saya ya Romo. Romo bermotor jangan laju-laju. Kalau terasa capek, berhenti. Ada tempat yang teduh, berhenti. Kalau lapar, berhenti cari warung. Jangan lupa bawa air minum di dalam tas. Takut ketika haus belum ketemu dengan warung. Pesan saya Romo ya, jaga kesehatan. Romo udah tua. Kalau memang ada Romo yang lain di pastoran atau ada frater, misalnya kunjungan, turne ke daerah, itu tidak perlu Romo yang pergi. Frater atau Romo yang lain yang masih muda. Pesan saya Romo, mengelola pastoran saja, mengelola paroki saja, kurangi turne. Itu pesan saya Romo. Terima kasih Romo. Romo, terima kasih banyak atas pelayanan Romo selama ini kepada umat di Srengkah dan di mana saja yang sudah Romo layani. Kami percaya Romo selalu dalam berkat Tuhan, dalam lindungan Tuhan. Tetap jaga kesehatan ya Mo. Kami menyayangi Romo, umat Srengkah, umat separoki Santo Yosep Srengkah, mengharapkan segala kebaikan, teladan yang Romo berikan kepada kami. Semoga kami hidupi iman itu dan kami jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu Romo, kami berharap komunikasi, silaturahmi yang sudah terjalin selama ini tetap berjalan dengan baik,
Dan semoga dimanapun Romo tetap dalam lindungan kasih Tuhan. Jaga kesehatan, sehat selalu, tetap semangat. Romo. Pesan saya, tetap semangat dalam menjalankan tugas pelayanan sebagai imam. Walaupun saya tahu umurnya kan sudah menginjak beberapa tua, tetapi sebagai seorang imam saya salut. Kalau dipanggil sembahyang ke sana, sembahyang ke sini, siapapun yang memanggil, tidak ada alasan, tetap berangkat untuk berdoa. Baik doa kering, baik doa untuk orang meninggal, baik doa untuk orang yang sudah tua. Pesan untuk Romo Step, jaga kesehatan, jangan terlalu keras untuk bekerja di luar. Misalnya seperti memotong rumput atau apapun itu pekerjaan yang berat-berat, maksudnya jangan terlalu melakukan pekerjaan yang berat, mengingat usia Romo juga sudah tua. Romo juga sudah pernah mengalami sakit dan harus sampai dioperasi. Jadi menurut saya, pesan saya, Romo jangan bekerja yang berat-berat. Lalu harapan saya untuk Romo, semoga Romo di paroki yang baru, di tempat tugas yang baru, Romo sehat selalu. Dan Romo itu dimanapun, menurut saya sendiri, Romo dimanapun tempat tugasnya, Romo akan sangat diterima oleh semua umat. Karena Romo orangnya sangat sederhana, Romo sangat baik dan betul-betul melayani umat, betul-betul menjadi imam, betul-betul menjadi gembala untuk mengembalakan umatnya. Semoga Romo di tempat yang baru mendapatkan kenyamanan, mendapatkan berkat yang luar biasa, sehingga Romo juga selalu memberikan pelayanan terbaik seperti melayani umatnya di Paroki Santi Yosep Srengkah, tidak pandang bulu, tidak pilih kasih antara umat satu sama yang lain. Pesan kami supaya dilayani juga seperti melayani umat di Paroki Santi Yosep Srengkah. Romo is the best bagi umat, seluruh umat Paroki Santi Yosep Srengkah dan umat Uskupan Kabupaten Kedapang. Terima kasih. Pesanku untuk Pastor Step itu sebenarnya kalau boleh 2 kali ini tugas di Srengkah, di Paroki Srengkah, oke perlu berikutnya tuh. Kalau sesudah dia tugas di tempat lain ini bakal dipindahan diam. Oke hendak orang Srengkah dipimpin Pastor Stefanus ini. Masih merasa diperlukan. Harapan saya untuk Romo, ketika Romo udah bertugas di Meraban, paroki yang baru, tempat Romo bertugas, semoga Romo bisa beradaptasi dengan orang-orang baru di sana. Semoga Romo diterima di sana. Semoga Romo disayang oleh umat-umat sana. Yang jelas di tempat yang baru, Romo pastinya beradaptasi kembali dan yakin Romo bisa menyesuaikan. Saya yakin Romo adalah luar biasa yang bisa mengayomi umat dimanapun, bisa merangkul dengan penuh kasih tanpa membedakan apapun statusnya, dan tetap seperti yang kami rasakan saat ini dan selama ini kurang lebih 7 tahun di Srengkah. Yakin umat dimanapun tetap menyayangi Romo seperti kami menyayangi Romo, karena Romo menyayangi kami tulus dengan penuh kasih dan tidak pernah memberikan hal-hal yang kurang baik ataupun memberikan statement yang selama ini membuat kami kecewa ataupun menjengkelkan, tidak pernah. Jadi selama ini Romo sifatnya
merangkul, menyayangi umat tanpa batas. Saya atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh umat Paroki Santo Yosef Serengkah mengucapkan banyak ribuan terima kasih atas pelayanan Romo selama 7 tahun lebih di Paroki Santo Yosef Serengkah. Saya juga mewakili pribadi, keluarga, dan seluruh umat Paroki Santo Yosef Serengkah mengucapkan permohonan maaf ketika ada tutur kata, tingkah laku seluruh umat Paroki Santo Yosef Serengkah yang salah kiranya selama Romo bertugas di melayani umat di Paroki Santo Yosef Serengkah. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga setiap langkahmu ke depan selalu diberkahi, dan meskipun jarak memisahkan, persaudaraan serta kenangan kita akan tetap tinggal di hati. Selamat melangkah ke bab baru. Semoga kebahagiaan selalu menyertaimu dimanapun berada. Dan ingatlah, dimanapun Romo berada, ada doa dan cinta kami yang selalu menyertaimu. Terima kasih Romo Steve.